19. Dua garis merah. Al dan Tania terbangun untuk melaksanakan kewajiban sebagai umat Islam. Namun, sebelumnya Al mengingatkan Tania untuk menggunakan alat tes kehamilan yang sudah dibeli tadi malam. Laki-laki itu sangat berharap agar keinginannya benar-benar terwujud. Al meminta Tania membawa alat tes kehamilan tersebut ke kamar mandi. Sementara itu, dia menunggu istrinya di depan pintu kamar mandi dengan pikiran yang tidak menentu. Setelah beberapa menit, Tania keluar dari ruangan itu dengan wajah bersedih dan murung. "Hasilnya gimana sayang?" tanya Al kepada Tania. Dia merasa ragu melihat ekspresi wajah istrinya. "Ini," Tania menyerahkan alat tes kehamilan yang sudah menunjukkan hasil kepada Al. Al sangat terkejut melihat tanda dua garis merah yang terdapat pada benda tersebut. Matanya berkaca-kaca dan langsung memeluk tubuh Tania. Al sangat bahagia dan bersyukur karena apa yang dia inginkan akhirnya menjadi kenyataan. Kebahagiaan yang Al rasakan tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia melepaskan pelukannya lalu mengusap pipi Tania, kemudian menciuminya berulang-ulang. Tania yang mendapatkan respon seperti itu merasa beruntung memiliki suami seperti Al. "Kamu hamil sayang?" Al terlihat bersemangat. "Iya Al," Tania mengembangkan senyumnya. "Tapi waktu kamu keluar dari kamar mandi, kenapa wajah kamu terlihat sedih?" tanya Al karena heran melihat wajah Tania tadi. "Aku sengaja ngerjain kamu. Udah berani ya ngerjain suami sekarang?" Al mencubit pipi Tania. "Emangnya kamu aja yang bisa jahilin aku?" Tania kembali ke kamar mandi untuk berwudu, lalu diikuti Al. Pasangan suami istri tersebut menunaikan sholat subuh dengan hati yang penuh dengan perasaan terharu. Al menengadah sambil membaca doa kepada Sang Pencipta. Dia sangat bersyukur dengan apa yang telah didapatkan hari ini. "Terima kasih atas nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Apa yang telah kami nanti-nantikan selama ini akan menjadi kenyataan. Engkau telah mempercayakan kami untuk menerima anugerah terindah ini. Semoga aku dan istriku dapat menjaga amanah yang Engkau berikan dengan sungguh-sungguh. Amin." Al mengusapkan telapak tangannya ke wajah setelah selesai berdoa. Tania sangat terharu mendengar doa Al. Dia segera mencium takzim punggung tangan suaminya tersebut. Setelah mereka selesai melaksanakan sholat, dua insan itu kembali menghempaskan tubuh ke tempat tidur. Al memilih duduk, sedangkan Tania berbaring di samping suaminya. Al memegang perut Tania lalu menciumnya. "Hai nak, baik-baik ya." Laki-laki itu seolah-olah berbicara kepada calon anaknya yang masih dalam perut Tania. Al meraih kepala Tania lalu meminta wanita itu berbaring di pangkuannya. "Kamu gak rebahan Al?" tanya Tania kepada suaminya. "Enggak sayang, aku masih merasa seperti mimpi dengan anugerah yang kita dapatkan hari ini." Al membelai rambut panjang Tania. "Aku juga kaget saat melihat tanda dua garis merah yang terdapat pada alat itu. Aku bahagia karena kita akan segera mewujudkan harapan orang tua." "Terima kasih ya sayang, sekarang kamu mengandung anakku, anak kita. Aku juga berterima kasih karena kamu akan menjadi ayah dari anakku. Rasanya masih seperti mimpi. Padahal dulu aku pernah bilang gak ingin punya anak denganmu. Namun takdir berkata lain, karena kenyataannya saat ini aku sedang mengandung anakmu." Aku juga pernah mengatakan hal yang sama. Saat itu aku gak pernah memikirkan apa yang kuucapkan. Ternyata semuanya bertolak belakang, karena akhirnya kamulah yang akan melahirkan anakku. Al dan Tania saling meminta maaf karena dulu pernah mengeluarkan kalimat yang tidak sewajarnya diucapkan. Saat itu, mereka belum merasakan adanya cinta dan kasih sayang dalam hati masing-masing. Yang ada hanya dendam dan kebencian. Sekarang Al dan Tania sadar bahwa mereka ditakdirkan untuk bersatu. Bukti itu sudah nyata dengan anugerah yang didapatkan hari ini. "Aku mencintaimu sayang," ucap Al kepada Tania. "Aku juga mencintaimu." Ungkapan cinta untuk Al akhirnya terdengar sangat indah keluar dari bibir Tania. "Apa sayang? Coba ulangi sekali lagi. Tadi belum jelas."
Al sedikit terkejut mendengar pengakuan Tania. Malas nggak ada siaran ulang. Tania sangat tahu kejailan suaminya. Cie, pipinya merah tuh. Udah mau punya anak masih aja canggung ungkapin cinta di depan suami. Al menggoda Tania. Biarin. Tania menggeser posisi dari pangkuan Al dan memilih bantal yang empuk sebagai alas kepalanya. Pasti ngambek nih. Al akhirnya ikut berbaring sambil memeluk erat tubuh calon ibu dari anaknya. Al sangat bangga dan bersyukur memiliki Tania sebagai istri. Dia tidak pernah menyesal telah dijodohkan dengan wanita itu. Baginya, Tania istri idaman. Bukan hanya parasnya yang cantik, tetapi hatinya juga ikhlas karena bersedia mengandung anak laki-laki tersebut. Pasangan yang sedang berbahagia itu terkejut ketika mendengar ketukan pintu. Mereka akhirnya terbangun dan melihat ke arah jam dinding. Al makin terkejut karena jarum jam berada di angka 8. Al dan Tania tertidur pula setelah menunaikan salat subuh. Sayang, kita ketiduran. Ternyata udah jam 8. Itu suara mama. Al menyadari suara yang mengetuk pintu. Iya, itu mama. Tania ingin duduk tetapi Al melarang. Baring aja sayang, aku yang bukain pintu. Al segera beranjak menuju pintu lalu membukanya. Ya ampun Al, kamu baru bangun. Bu Sinta heran melihat anaknya yang belum bersiap-siap ke kantor. Al lupa kalau hari ini akan mulai terjun ke dunia kerja. Al terlalu bersemangat dan bahagia mengetahui kehamilan Tania, hingga dirinya tidak ingat dengan apa yang dia ucapkan kepada orang tuanya. Al ketiduran setelah sholat subuh mah. Al menjelaskan alasannya. Papa kamu udah nunggu dari tadi. Bukannya kamu yang janji semalam akan ke kantor hari ini. Maaf mah, Al benar-benar lupa. Al segera menuju kamar mandi. Sementara itu, Bu Sinta melangkah menuju tempat tidur. Beliau ingin memastikan keadaan menantunya. Dia masih sangat ingat kalau semalam Tania sedang dalam kondisi lemas karena mual. Beliau sangat prihatin dengan wanita itu. Saat dirinya ingin duduk, dia berhenti melihat sesuatu yang ada di nakas, alat tes kehamilan. Bu Sinta segera meraih benda tersebut dengan tatapan terkejut. Dia menatap hasil yang ditunjukkan oleh alat itu, 2 garis merah. Bu Sinta terharu dengan mata berkaca-kaca. Dia segera duduk sambil melihat Tania. Kamu hamil sayang? Tanya Bu Sinta kepada menantunya. Iya mah, jawab Tania sambil tersenyum. Dia bangun dari rebahan lalu mendekati ibu mertuanya. Alhamdulillah, terima kasih sayang. Bu Sinta dan Tania pun berpelukan. Bu Sinta melepas pelukan dan meletakkan kembali alat tes kehamilan lalu keluar dari kamar anak dan menantunya. Dia ingin menyampaikan berita gembira tersebut kepada suaminya yang sedang duduk di ruang keluarga. Sementara itu, Al mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja hari ini. Dia kembali duduk di samping Tania setelah selesai mandi dan mengenakan pakaian yang rapi. Tania memperhatikan ketampanan suaminya sambil tersenyum. Kok senyum-senyum sendiri? Tanya Al lalu meraih tangan Tania. Ternyata kamu ganteng ya. Tania berusaha jujur kepada suaminya. Baru nyadar ya sayang. Dari dulu memang udah tampan. Al mencium jemari istrinya. Mulai besar kepala deh. Oh ya, kamu gak bilang kalau hari ini langsung ngantor. Aku benar-benar lupa sayang. Terlalu bahagia mengetahui keberadaan anak kita. Al mengusap perut Tania. Oh, iya deh. Selamat memasuki dunia kerja. Tetap semangat. Tania mengangkat tangan dengan kepala di depan suaminya. Kasih penyemangat dong untuk suaminya. Tania tidak mengerti apa maksud ucapan Al yang sambil senyum-senyum sendiri. Penyemangat apa? Tanya Tania ingin tahu. Ini, Al menunjuk pipinya. Ih kamu, Tania melepaskan genggaman suaminya. Mau nggak? Iya deh. Tania akhirnya bersedia memenuhi permintaan suaminya. Namun, saat Tania akan mencium Al, laki-laki itu justru menggerakkan kepala hingga bibir Tania menyentuh bibirnya. Al kembali menjahili sang istri dengan membalas ciuman tersebut. Tania tidak dapat menolak apa yang dilakukan suaminya. Dia sangat tahu tingkah dan keusilan laki-laki itu. Tania dengan senang hati membalas aksi Al. Mereka pun larut dalam kemesraan pagi ini. Terima kasih sayang, aku udah semangat nih.
Al memainkan matanya setelah aksi menjahili istrinya selesai. Kerja yang benar, gak boleh malas-malasan seperti waktu kuliah. Dan ingat, jangan bolos atau nyontek. Nyontek apaan ya? Tania tersenyum. Tuh, berani ngejek suaminya. Tapi ada untungnya juga nyontek waktu kuliah. Kok untung? Akhirnya aku dekat dengan wanita cantik ini. Tapi galak. Al langsung memeluk Tania. Lepasin Al, sana ngantor. Kasihan papa udah nunggu. Tania pun melepaskan pelukan Al. Al sangat bersyukur memiliki wanita yang kini mengandung anaknya. Dia merasa kalau Tania merupakan istri yang mampu membuatnya bahagia. Sebelum Al beranjak, dia mengusap perut Tania lalu menciumnya. Papa kerja dulu ya nak, papa titip mama. Laki-laki itu pun beranjak, kemudian keluar kamar.